الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada sore hari ini yang termasuk atau di antara hari-hari yang Allah Azza wa Jalla berkahi, hari di mana Allah Azza wa Jalla di salah satu di antara bilangannya atau bilangan bulannya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan yang mana Allah Azza wa Jalla turunkan di dalamnya Al-Quran yang menjadi petunjuk dan juga penjelas bagi manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan di bulan ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian berpuasa. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan salah satu di antara syariat yang paling agung, yaitu syariat berpuasa. Yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan bahwasanya amalan seorang hamba adalah untuk hamba tersebut. Kemudian ketika menyebutkan tentang permasalahan puasa, Allah Azza wa Jalla mengatakan fa innahu li. Maka puasa ini menjadi bagianku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah akan membalas pahala puasa orang-orang yang berpuasa. Bukankah amalan ibadah seorang hamba semuanya dibalas oleh Allah Azza wa Jalla? Maka jawabannya benar. Lalu kenapa Allah Azza wa Jalla mengkhususkan puasa? Kemudian Allah menyebutkan wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalas pahala puasa hamba-hamba tersebut. Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan aku akan membalasnya, aku akan membalas dengan berlipat-lipat, dan tidak ada yang tahu batasan berapa jumlah pahala orang berpuasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada yang tahu. Sebagaimana kalau antum misalnya mengetahui tentang permasalahan sedekah, disebutkan pahalanya sekian ratus kali lipat, 700 kali lipat. Akan tapi untuk pahala puasa ini Allah Azza wa Jalla merahasiakannya dari para hambanya. Jadi bagaimana kadar pahala puasa seseorang, maka tergantung bagaimana nilai puasa orang tersebut. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tujuan dari diperintahkannya berpuasa tadi, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana kita tahu definisi bertakwa, jenengan semua sudah paham insyaallah. Akhdhul wiqayah min azabillah, mencari sebab berlindung dari azab-azab Allah, bimtithali awamiri, dengan menjalankan perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran puasa seseorang atau ukuran puasa seorang muslim dikatakan berhasil kalau misalnya puasanya telah menjaganya dari apa? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita keluar dari puasa ini dalam keadaan kita bisa menghindarkan diri dari amalan-amalan keburukan, kita bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka itu boleh jadi menjadi salah satu tanda di antara keberhasilan puasa seseorang. Oleh karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbarnya, di setiap tangganya Rasulullah SAW mengucapkan amin. Para sahabat bingung, kok Rasulullah mengucapkan amin? Gak ada yang bilang apa-apa, gak ada yang berdoa apa-apa, tapi Rasulullah menjawab amin.
Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguhnya malaikat datang kepadaku kemudian mengatakan, sungguh merugi atau sungguh celaka orang-orang yang melewati Ramadan kemudian keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak terampuni. Maka ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, terutama di salah satu momen di antara momen-momen yang Allah Azza wa Jalla istajabah doa seorang hamba, yaitu apa? Kita hendaknya mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar puasa kita ini menjadi puasa yang berhasil. Jangan sampai puasa sekedar apa? Menahan lapar dan juga menahan minum. Gak dapat apa-apa keluar dari puasa. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang berpuasa atau meninggalkan makan dan minumnya, kemudian setelah meninggalkan makan dan minum, dia tidak meninggalkan apa? Qaulaz zur. Insyaallah. Qaulaz zur atau perkataan dusta, wa amila bihi atau beramal dengannya, wa jahila anhu atau bodoh tentangnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innallaha, sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak butuh akan puasanya. Allah Azza wa Jalla tidak akan butuh dengan puasa kita kalau misalnya kita apa? Kalau kita tidak meninggalkan perkataan yang dusta, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Maka mari puasa kita ini jangan sampai sebagaimana puasanya anak-anak. Kalau puasanya anak-anak, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka harus apa? Nunggu iming-iming terlebih dahulu supaya puasanya bertahan sampai maghrib. Bahkan anak-anak ini kalau misalnya menjelang maghrib harus dihibur terlebih dahulu. Ayo nak, kita apa namanya? Apa istilahnya kalau sebelum berpuasa, sebelum berbuka puasa? Nah, ngabuburit. Kita ngabuburit dulu. Diajak keliling sama motor dan lain sebagainya. Diajak kegiatan yang bisa melupakan lapar dan haus mereka. Ini puasanya anak-anak, Bapak yang dirahmati Allah. Tapi puasa kita jangan sampai sebagaimana puasanya anak-anak. Setelah asar, Masya Allah, lemesnya luar biasa. Akhirnya kita nunggu, ngabuburit lah. Kita keluar dulu supaya lupa lah makan dan minumnya. Akhirnya seluruh harinya dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore menjelang berbuka cuman diisi hal-hal yang apa? Yang ditujukan untuk melalaikan apa? Makan dan minumnya. Udah itu tok dapatnya. Cuman dapat lapar, dapat haus. Ini model puasanya anak-anak. Akan tetapi puasa kita, puasa orang yang sudah dewasa, sudah ngerti tentang ilmunya, hendaknya berbeda dari puasa mereka, yaitu puasa yang bernilai pahala sehingga kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan digelari oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba yang bertakwa. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab kita bisa memperoleh ketakwaan ini melalui sebab puasa ini adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mengilmui tentang permasalahan puasa. Itu oleh karenanya di sore hari ini, di setiap Selasa, kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan momen-momen sebelum berbuka. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah pahamkan kita tentang permasalahan fikih-fikih puasa. Karena boleh jadi di antara kita sudah sampai umur sekian, umur 30-an, umur 40-an, nggak ngerti bahwasanya hal tersebut membatalkan puasa misalnya. Atau masih dalam keyakinan bahwasanya kalau kumur-kumur itu membatalkan puasa, atau sikatan misalnya bisa membatalkan puasa, atau bersiwak misalnya bisa membatalkan puasa. Maka butuh akan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alimallahu annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, alimallahu annahu i'lam. Ketahuilah bahwasanya apa? Annallaha, sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan amalan setelah ilmu. Setelah ilmu. Ini menunjukkan akan wajibnya berilmu sebelum melakukan ibadah. Termasuk di antara ibadah yang agung ini adalah ibadah puasa. Sebenarnya cukup terlambat kalau kita belajar puasa, fikih puasa, tapi sudah sampai tengah-tengah puasa. Apalagi nanti kita bagi fikih puasa menjadi 4 pertemuan. Di sudah puasa yang terakhir, kita masih belajar fikih puasa. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla pahamkan kita sebelum nanti sampai di akhir. Taib. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang penjelasan masalah puasa. Jenengan semuanya insyaallah sudah paham bahwasanya dimaksud dengan puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak awil imtina', yaitu menahan diri atau mencegah. Itu secara bahasa. Atau at-tarku, yaitu meninggalkan. Maka seorang misalnya nggak ngomong sama sekali selama seharian, artinya dia sedang puasa. Tapi secara bahasa. Misalnya orang tidak makan, tidak minum selama berhari-hari, sebenarnya
sedang berpuasa. Atau orang misalnya cuma makan nasi putih tok sama air putih tok, maka sebetulnya sedang berpuasa. Tapi itu puasa secara bahasa. Adapun secara istilah yang diakui oleh syariat, yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau jenengan faham tentang pengertian puasa ini, jenengan sudah faham tentang masalah rukun puasa. Jadi rukun puasa yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala adalah sebagaimana pengertian puasa. Kita ulangi ya, at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Jadi niat beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Beribadah kepada Allah, niat beribadah kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri tsani, dari terbitnya fajar yang kedua, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Maka kalau jenengan paham pengertian ini, jenengan sudah paham tentang masalah rukun puasa. Ini pengertian puasa. Dalilnya sangat banyak sekali. Dalilnya banyak sekali. Yang mana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, yang mana Allah Azza wa Jalla melarang seorang hamba atau membiarkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian sampai nampak di antara kalian perbedaan antara benang putih dan juga benang hitam. Maksudnya benang putih dan benang hitam adalah fajar yang kedua. Jadi fajar itu fajar yang memanjang, itu namanya fajar. Kalau memancar itu bukan fajar, tapi fajar kadzib, fajar yang dusta. Itu fajar yang pertama nanti. Makanya syariat mensyariatkan ada dua adzan. Adzan yang pertama sebelum terbitnya fajar yang kedua, adzan yang kedua setelah terbitnya fajar shadiq. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian puasa. Lantas bagaimana kita tahu hukum puasa? Ya sebagaimana kita bacakan ayatnya tadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini hukum, menunjukkan hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, dan seterusnya sampai perkataan Nabi SAW wasiyami Ramadan, dan puasa Ramadan. Islam itu bisa tegak dari diri seorang hamba kalau misalnya dia mengerjakan lima hal. Di antara 5 hal ini adalah puasa. Maka puasa ini hukumnya adalah wajib bagi setiap orang beriman. Nanti kita perinci lagi. Hukum wajib ini ditujukan untuk siapa saja. Apakah bocah-bocah, misalnya anak-anak umur masih 3 tahun diwajibkan berpuasa? Maka nanti insya Allah kita rincikan. Itu yang masalah pengertian puasa dan juga hukum puasa. Kemudian tentang permasalahan rukun puasa. Jadi dimaksud rukun ini adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah ibadah. Sesuatu yang harus ada dalam sebuah ibadah. Kalau misalnya rukun ini nggak ada dalam ibadah, maka ibadahnya batal, alias tidak sah. Misalnya jenengan sholat, kemudian sholat ini jenengan sholat, tiba-tiba berdiri langsung baca surah Al-Fatihah tanpa mengucapkan atau tanpa membaca takbiratul ihram, atau tanpa mengucapkan takbiratul ihram, tanpa Allahu Akbar, jenengan tiba-tiba sedekap kemudian membaca surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah? Maka sholatnya tidak sah. Nah, karena apa? Karena takbiratul ihram ini merupakan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Kemudian jenengan sudah takbiratul ihram, tapi kemudian langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, langsung baca seperti itu. Apakah sah sholatnya? Maka jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena melewatkan salah satu rukun, yaitu rukun membaca surah Al-Fatihah. Kecuali jenengan baik lagi setelah baca Qul a'udzu birabbin nas, waduh lupa tadi, belum baca surah Al-Fatihah, jenengan baik lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka sholatnya bisa dilanjutkan. Tapi kalau jenengan lanjut sampai salam, padahal di rakaat pertama jenengan lupa untuk membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya rukun dalam sebuah ibadah. Harus ada dalam ibadah tersebut. Mau nggak mau, jenengan suka nggak suka, ya harus ada. Kalau misalnya rukun tersebut nggak ada, maka ibadah kita itu tidak sah. Nah, apa rukun puasa? Yang pertama niat. Niat. Nah, para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pendapat tentang permasalahan apakah harus mentabyid. Tabyid ini maksudnya adalah apa? Mentabyid ini seseorang meniatkan puasanya setiap malamnya.
Jadi jenengan besok puasa, nanti malam wajib niat. Besoknya lagi puasa, nanti malamnya wajib niat dan seterusnya. Nggak ada ceritanya jenengan apa? Jenengan di awal Ramadan saya niat puasa 1 bulan penuh. Berarti jenengan nggak perlu niat lagi sebelumnya. Maka jawabannya tidak seperti ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man lam yubayyitis siyam, atau man lam yujammi'is siyam, fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memalamkan niat, maksudnya apa? Tidak mengucapkan niat ketika malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, alias puasanya tidak sah. Maka di antara mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya barang siapa yang tidak meniatkan di malam harinya, maka puasa esok harinya tidak sah. Artinya apa? Jenengan tidak berniat. Nah, niat ini perlu kita bedakan, karena niat ini tujuannya apa? Untuk membedakan antara amalan ibadah seseorang dengan amalan sehari-harinya. Misalnya jenengan mandi, tapi apa bedanya antara mandi besar dengan mandi biasa? Jawabannya dengan niatnya. Misalnya jenengan apa? Gerak Allahu Akbar. Ini gerakan sholat. Apa bedanya gerakan seperti ini kalau misalnya jenengan olahraga misalnya seperti ini, angkat besi misalnya seperti ini? Apa bedanya dengan gerakan takbir? Jawabannya dengan niatnya. Yang membedakan amalan ibadah seseorang dengan amalan rutinitas sehari-hari adalah niatnya. Kemudian yang kedua, fungsi niat adalah apa? Untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Maka kita menahan puasa dari apa? Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, butuh akan niat. Dan niatnya harus jelas. Jenengan besok puasa apa? Puasa bulan Ramadan atau puasa Ramadan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu niat. Sehingga jenengan enggak niatkan cuman saya besok niat meninggalkan makan. Maka enggak. Ini bukan termasuk niat puasa. Tapi jenengan niat meninggalkan hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Ini tentang niat. Dan tempat niat, para ulama sepakat tempat niat semuanya di hati. Adapun masalah talaffuz bin niyah, maka ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada sebagian yang membid'ahkan, ada sebagian pula yang mengatakan ini penting keadaannya bagi orang-orang yang awam, orang-orang yang masih belum bisa memastikan, membedakan antara niat satu dengan niat ibadah yang lainnya, maka butuh akan hal seperti ini. Akan tapi menisbatkan dari Nabi SAW, maka ini bukan perkara yang benar. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwasanya rukun puasa seorang dia harus niat. Kemudian yang kedua, seorang tersebut diwajibkan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa ini jumlahnya sangat banyak. Kata para ulama rahimahullah taala, sifat dari hal-hal yang membatalkan puasa ini tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Dia harus berdiri di atas dalil. Jadi sesuatu dikatakan membatalkan puasa kalau misalnya ada dalil yang menjelaskan hal tersebut membatalkan puasa. Di antaranya yang pertama apa? Makan. Kemudian 2, minum. Yang ketiga, misalnya berhubungan badan. Ini 3 hal pokok yang membatalkan puasa seorang hamba. Jadi pembatal puasa yang pokok adalah tiga hal. Makan, minum, kemudian apa? Berhubungan badan. Ini 3 hal pokok yang membatalkan puasa seseorang. Adapun yang lainnya, maka ini akan ngikut kepada tiga hal ini. Di antara yang lainnya apa contohnya? Jenengan misalnya boten makan, boten minum, tapi tiba-tiba boten makan, boten minum, tapi jenengan apa? Infus misalnya. Wah, saya nggak makan, saya nggak minum, saya nyolokin infus di tangan. Alhamdulillah jenengan seger sehari-hari. Tapi apakah hal seperti ini tidak membatalkan puasa? Maka jawabannya membatalkan puasa. Bagaimana kaidahnya, Pak? Kaidahnya adalah, jenengan catat lagi kaidahnya. Hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, lubang atau saluran masuk di tubuh manusia itu terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama, saluran yang biasa makanan masuk ke dalamnya. Contohnya apa? Contohnya mulut. Niki biasa makanan masuk ke mulut. Kemudian yang kedua, contohnya hidung misalnya. Meskipun hidung ini bukan saluran yang biasa masuk, tapi seorang kalau memasukkan air ke dalam hidung, ngapunten, pasti nanti masukkan ke dalam kerongkongan. Sama dengan ketika masukkan ke dalam mulut. Misalnya ngapunten, jenengan sisi. Ngapunten, ingusnya pun sampun beler, terus jenengan serot meleh terus dielek. Ini batal puasa napa mboten? Jawabannya batal. Jenengan pun ngeraosaken rasane asin. Niki membatalkan puasa. Nah, kita rinci.
Ada dua saluran dalam tubuh ini. Yang pertama hidung, kemudian mulut. Ini termasuk saluran-saluran yang jenengan biasa atau makanan biasa masuk ke dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua ada saluran-saluran yang nggak biasa. Makanan nggak biasa dimasukkan ke sana. Ngapunten misalnya kubul dan dubur. Makanan nggak biasa dimasukkan ke sana. Terus kemudian pembuluh darah. Misalnya infus nih. Infus boten melalui kerongkongan. Jenengan misalnya masang infus boten ngapunten nglogok infus yang boten. Tapi napa? Diincepne teng pembuluh darah. Nah, apakah hal seperti ini membatalkan puasa? Nanti kita rinci. Jadi ada dua saluran. Saluran yang biasa makanan masuk melaluinya. Yang kedua saluran yang tidak biasa makanan masuk melaluinya. Terus yang pertama, kalau saluran yang makanan biasa masuk melaluinya, maka apapun yang masuk ke dalam tubuh membatalkan puasa. Contoh jenengan misalnya ngapunten, kalau minum air jelas, ini pasti membatalkan puasa. Jenengan tiba-tiba iseng, wonten mainannya putrane jenengan, alit-alit, terus jenengan elak. Nah ini membatalkan puasa sekalipun itu tidak berupa makanan. Atau misalnya ada bandul kunci, ngapunten, ada gantungan kunci bentuknya hamburger. Nah ini apa? Sanes makanan cuma mainan kecil. Tapi kalau jenengan ngapunten masukkan ke dalam mulut, terus jenengan elek, maka ini membatalkan puasa. Meskipun bukan makanan. Jenengan nggak merasakan kenyang, nggak merasakan puas dari hal tersebut, tapi ini tetap membatalkan puasa. Paham nggih? Jadi kalau melalui saluran yang biasa makanan masuk ke dalamnya, maka hal tersebut membatalkan puasa. Makanya jenengan ngapunten kalau misalnya ada di antara jenengan yang pakai obat tetes hidung. Obat tetes hidung niku masuk ke dalam hidung, pasti nanti masuknya ke dalam kerongkongan. Maka hal ini meskipun bukan makanan, dia tetap membatalkan puasa. Saged dipahami nggih? Nah, kecuali hal-hal yang susah untuk dikeluarkan. Contohnya apa? Air liur. Maka air liur ini kalau selama masih di mulut, selama mboten bercampur dengan air degan misalnya, maka tidak membatalkan puasa. Kalau jenengan campur dengan air marjan dan lain sebagainya membatalkan puasa. Tapi kalau air liur di dalam mulut selama belum keluar melalui ngapunten bibir niki, maka dia tidak membatalkan puasa. Sekalipun misalnya jenengan iseng mengumpulkan air liur sebanyak mungkin dalam mulut, jenengan elek mulai. Niki mboten membatalkan puasa. Saged dimangertos nggih? Nggih. Yang kedua, kalau misalnya air liur sekalipun dari dalam tubuh susah dikeluarkan, terus jenengan keluarkan, ngapunten, sudah mbeler teh mriki jenengan serot meleh. Nah, terus dilek, maka ini membatalkan puasa. Sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Jadi sudah mbeler, ngapunten sudah ngences. Nah, diserot meleh. Nah, niki membatalkan puasa. Wonten pertanyaan? Langsung? Wonten nggih? Nggih, langsung monggo. Nggih. Nah, termasuk nyicipi makanan sekalipun dia dari luar, bahannya dari luar, berupa makanan nih, masuk ke saluran yang biasa masuk makanan, dicicipi. Kalau dielek sekalipun sedikit, maka ini membatalkan puasa. Kalau misalnya dilepeh meleh, maka ini tidak membatalkan puasa. Tidak masalah. Ibu-ibu nyicipin makanan, ini tidak masalah. Akan tapi sebagian ulama memakruhkan hal tersebut karena khawatir nanti masuk ke dalam kerongkongan dilek, lupa misalnya keelek dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal mencicipi makanan, maka hal tersebut tidak jadi masalah. Selama nanti dilepaskan kembali. Berkumur-kumur pun enggak masalah, Pak. Berkumur-kumur masukkan air ke dalam mulut tidak masalah. Selama jenengan misalnya memasukkan air 3 kali ke dalam mulut, kemudian yang keluar 3 kali, sanes 2 kali. Jenengan masukkan 3 kali, keluar 2 kali, maka ini batalkan puasa. Taib. Ini yang melalui saluran yang biasa masuk. Monggo. Inhaler. Terus yang kedua, kalau misalnya orang habis sahur, terus setelah sahur itu sudah habis, sudah pagi, lihat sini dilek di sana. Di dalam mulut di sini. Oke. Yang pertama masalah inhaler, maka inhaler ini wallahu taala alam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak membatalkan puasa. Karena ini sama halnya dengan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Atau ini sama halnya dengan status misalnya apa? Ghubarut thoriq, yaitu debu jalanan. Jangan misalnya berkendara, mau nggak mau pasti ada debu jalanan yang masuk, Pak. Jumlahnya yang masuk. Bahkan para ulama rahimahullah taala tidak menyebutkan tentang pembatal puasa lalat yang tidak sengaja masuk ke mulut jenengan. Ketika berkendara maghrib kados mangkatan niki, menjelang maghrib wonten sambar moto ke atas biasanya masuk ke dalam mulut. Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Maka jawabannya tidak. Begitupun hukum yang sama tentang inhaler. Itu orang-orang yang terkena penyakit asma, maka wallahu ta'ala alam, kami mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya selilit,
Nah, kalau misalnya selilit selama masih ada di dalam gusi seseorang dan tidak ditutik, dan tidak berasa misalnya selilit nasi nggak berasa, maka tidak membatalkan puasa, Kalau sudah dicutik, kemudian jenengan elek, maka ini membatalkan puasa. Sangat dimengerti nggih? Nah, ini yang melalui saluran yang makanan biasa masuk ke dalamnya. Yang kedua, saluran yang makanan tidak biasa masuk ke dalamnya. Contohnya pembuluh darah. Suntik niku, kalau misalnya di antara jenengan wonten tenaga kesehatan, monggo dibener nih. Bener nama buatan pemahaman kula. Suntik niku ada 3 macam. Satu ditujukan di jaringan kulit, kedua di jaringan otot, yang ketiga di pembuluh darah. Ini ada tiga macam. Kalau misalnya 2 macam yang pertama, yaitu kulit kemudian jaringan otot, maka dua-duanya ini tidak membatalkan puasa. Sangat dimengerti nggih? Kok kata saya bingung, jaringan kulit yang mana? Nanti jenengan tangletin dokter. Pak niki masuk itu jaringan kulit napa pembuluh darah? Masuk itu pembuluh darah, batal puasanya Pak. Mboten kula. Nah, yang ketiga, kalau misalnya melalui jaringan pembuluh darah, niki saluran yang mboten biasa makanan masuk ke dalamnya. Maka ibrohnya kita ngelihatnya apakah hal tersebut merupakan makanan atau pengganti makanan apa mboten. Misalnya infus masuk melalui pembuluh darah. Infus niki makanan apa mboten? Mboten makanan, tapi menempati kedudukan makanan. Ketika seorang diinfus, dia seger badannya, nutrisinya kembali lagi tubuhnya. Maka kalau demikian, infus membatalkan puasa. Paham nggih? Kalau misalnya wonten suntikan lain yang masuk melalui pembuluh darah dan itu tidak menempati kedudukan makanan, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Sangat dimengerti sih? Yang pertama, kalau melalui saluran yang biasa masuk makanan melaluinya, maka tinjauannya adalah mau makanan atau bukan, batal puasanya. Paham nggih? Yang kedua, kalau melalui bukan saluran yang biasa masuk makanan melaluinya, maka tinjauannya apakah dia makanan atau menempati kedudukan makanan atau tidak. Kalau misalnya makanan, dia membatalkan puasa. Kalau bukan makanan, dia tidak membatalkan puasa. Contoh misalnya suntik vaksin COVID. Nah, suntik vaksin COVID ini wallahu taala alam, dia tidak melalui pembuluh darah, maka dia tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, suntik vaksin ini juga juga tidak menempati kedudukan makanan, maka dia juga tidak membatalkan puasa. Sangat dimengerti? Oke, wonten pertanyaan monggo silakan langsung. Nggih. Monggo Pak Eko. Cuci darah. Nggih. 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 Lah niku, kuncinya setelah dicuci memang seger. Nutrisi kembali lagi, soal nutrisi kembali lagi. Maka kami ikuti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dua-duanya baik donor darah, transfusi darah maupun misalnya menerima transfusi darah, kemudian yang kedua cuci darah, maka dua-duanya membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Karena makanan nanti berupa darah. Darah mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Maka ini juga membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Sekali mengerti? Nggih. Jadi jenengan bakal mendengarkan lebih banyak dari kalimat saya adalah pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Karena sebatas itu kami masih bisa untuk memahaminya. Kemudian pembatal-pembatal yang lainnya, maka dia boleh jadi mengikuti mengikuti pembatal-pembatal yang utama tadi. Yaitu apa? Makan, minum, kemudian berhubungan badan. Misalnya hijamah, berbekam. Para ulama rahimahullah taala berbeda pendapat tentang masalah berbekam ketika berpuasa. Karena perseteruan antara beberapa dalil yang menunjukkan Nabi SAW di satu kondisi Nabi SAW berhijamah atau berbekam ketika berpuasa. Kemudian hadis yang lainnya menyebutkan jelas aftarul hajim wal mahjum, yaitu seorang yang berbekam atau membekam maka dia batal puasanya. Akan tapi hadis ini dikritik oleh para ulama tentang keabsahannya. Dan kami turut memegang pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya berbekam juga membatalkan puasa kalau menimbulkan efek mudarat setelahnya. Jadi misalnya setelah berbekam lemes badannya misalnya, karena diambil darahnya, ini lemes badannya, maka tersebut membatalkan puasa. Akan tapi para ulama rahimahullah yang lainnya, terutama mazhab wallahu ta'ala mazhab yang mana? Akan tapi para ulama yang lainnya menyebutkan tidak batalnya berbekam selama tidak menimbulkan efek bahaya setelahnya. Adapun yang lainnya seperti misalnya
apalagi yang membatalkan puasa? Yang jenengan tahu tentang permasalahan modern. Nah, mulai. Fasdu, kalau misalnya efeknya sama dengan berbekam tadi, maka membatalkan puasa, tapi dengan sebab karena menimbulkan efek bahaya setelahnya. Demikian, wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Tadi rukun puasa yang kedua, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian rukun yang terakhir dari rukun puasa, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karena para ulama rahimahullah taala mensyariatkan untuk mentabyid niyah. Niatnya itu harus sejak malam. Jangan sampai niatnya ketika ketika setelah terbit fajar. Jangan sudah Allahu Akbar, kemudian bismillah niat puasa misalnya. Ini bukan puasa. Kenapa? Karena sudah lewat sedikit masa terbitnya fajar, padahal kewajiban kita untuk menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar. Ketika terbitnya fajar, jangan harus sudah menahan sampai terbenamnya matahari. Maka tidak ada istilahnya kalau misalnya jenengan sudah makanan sudah di mulut nih, kemudian azan Allahu Akbar, jenengan langsung gelak langsung. Mumpung masih azan, belum qomat. Maka ini salah. Karena apa? Karena makan ketika terbitnya fajar pas, ini membatalkan puasa. Minum ketika terbitnya fajar pas, maka ini juga membatalkan puasa. Jadi segala hal yang membatalkan puasa tadi harus dihindari dari sejak terbitnya fajar, sudah menyingsing fajarnya, jenengan sudah harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sangat dimengerti nggih? Nggih. Monggo. Mulut penuh. Nggih. Dikeluarkan. Nggih. Kalau misalnya kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum misalnya atau azannya Bilal, maka hendaknya menuntaskan makannya. Maka jawabannya itu adalah untuk azan yang pertama. Untuk azan yang pertama atau terbitnya fajar kadzibnya. Adapun setelahnya ketika terbitnya fajar shadiq, banyak sekali riwayat yang menyebutkan seorang yang sudah makan maka wajib untuk memutahkannya. Di antara asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika sudah sampai makanan di mulutnya, sudah sampai ini, belum ditelan, maka ketika terdengar adzan, maka beliau segera memuntahkan makanannya. Adapun pemahaman yang menyebutkan bahwasanya dituntaskan sampai selesai, maka ini pemahaman yang tidak tepat. Wallahu taala alam. Monggo, jika ada pertanyaan. Diselesaikan sampai jam berapa nih, Pak? Sampai adzan apa? Saat dereng adzan. Niatnya lupa ya tadi. Dalam, nggih. Dan kadang-kadang memang apa ya, kalau di orang-orang ini itu kan dilafalkan karena nggak lupa gitu. Nggih. Jadi saya tanya kenapa kok dilafalkan? Dia karena biar nggak lupa. Nggih. Jadi kalau kadang-kadang kalau yang nggak itu lupa gitu. Terus gimana kalau lupa ingatnya waktu sudah. Tapi jenengan sahur nggih? Sahur. Nggih. Sahur tujuannya untuk nggih, alhamdulillah. Berarti sampun niat. Nggih, alhamdulillah. Jadi niat niku sejatinya niat itu cuman al-azmu, kerentek hati untuk melakukan ibadah tertentu itu niat. Dan jenengan sudah yakin puasa jenengan atau sahur jenengan ini tujuannya untuk besok puasa Ramadan. Itu sudah niat. Demikian kurang lebihnya. Jadi kalau kita sorenya itu udah mengerti jangan, terus habis itu tiduran, itu sudah niat berarti. Tapi jenengan sudah niat sahur untuk puasa kan? Nggih. Insya Allah sudah termasuk niat. Nggih. Nggih. Insya Allah sudah termasuk niat. Kalau misalnya belum yakin, kadang ada sebagian orang yang was-was kalau nggak dilafalkan. Maka dilafalkan pun, maka tidak ada masalah selama apa? Tidak meyakini itu berasal dari Nabi SAW. Kalau ada nanti ustaz berpendapat lain, jangan benturkan. Wah ini pendapatnya beda nih ustaz nih. Jangan. Jadi biar tentang permasalahan fikih, tentang permasalahan ijtihadiyah. Jadi silakan. Bagi yang memegang pendapat para ulama tentang masalah dibolehkan hal ini, maka silakan. Taib. Ada pertanyaan lagi silakan. Monggo. Terus mengenai pernah ada perdebatan lah masalah mengenai sahur. Nggih. Satu mengatakan aku tak sahur jam 11.30. Ora oleh sahur itu sudah ganti subuh. Nggih. Niate Nggih. sahur. Terus yang saya tanyakan itu kapan awal dikatakan sahur, batasan waktu awal dan akhirnya sahur itu kapan? Oke. Yang pertama tentang pengertian sahur itu sendiri itu dimutlakkan biasanya pada waktunya. Waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga malam
malam terakhir. Ini waktu yang disunahkan seseorang untuk makan sahur. Adapun seorang kalau misalnya sampai misalnya pertengahan malam jam 12 malam, malas bangun jam 3, ya tak ngejangan saiki makan sahur. Makan juga tidak jadi masalah. Tapi makan sahur dari sisi kegiatannya. Jadi sahur dan suhur, ada sahur dan suhur. Ada kegiatan dan makanannya. Ada kegiatan dan makanannya. Kalau waktunya, maka yang paling utama adalah apa? Adalah ketika sepertiga malam terakhir. Sebagaimana kasus ketika Anas bin Malik radhiyallahu an bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu an tentang bagaimana rentang waktu durasi sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara azan dan waktu sahur beliau. Maka Zaid bin Sabit mengatakan sekitar ala qadri khamsina ayah. Kadar 50 ayat dibaca dengan bacaan tartil. Jadi sekadar itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya seorang atau umatku ini tetap berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Jadi mana yang paling utama dari waktu sahur? Maka jawabannya adalah sepertiga malam yang terakhir, mendekati waktu subuh. Baik, demikian. Tapi jenengan harus sudah menahan diri sebelum subuh menyingsing. Bukan masih kekeh untuk makan. Tapi bukan berarti pemahaman imsak yang qad hana waktul imsak. Nah, itu berarti 10 menit sebelum itu enggak boleh makan sama sekali. Maka jawabannya enggak. Tapi was-was supaya apa? Supaya kita enggak makan tepat ketika adzan subuh berkumandang. Demikian. Monggo pertanyaan. Monggo. Waktu subuh yang di tempat kita itu kadang-kadang kalau puasa itu kan terlalu cepat. Okay. Terlalu cepat dan ada selisih mungkin sekitar 20 menit. Okay. Nah, pada saat ada subuh yang dikumandangkan di kampung-kampung itu kan bukan patokan untuk tidak bolehnya batasan sahur. Oke. Taib. Yang pertama tentang masalah polemik majunya waktu subuh dan lain sebagainya, mungkin masalah yang kita pending terlebih dahulu. Bahwasanya perdebatan di kalangan para ahli ilmu bahwasanya waktu subuh di Indonesia ini mundur sekian. Ini kita pending dulu. Yang kedua, apakah waktu subuh adzan masyarakat kampung misalnya bisa jadikan patokan? Maka jawabannya kita jadikan patokan apa? Yang pertama adzan, yang kedua adalah patokan waktu sholat yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena sifatnya penentuan waktu sholat ini adalah ijtihad takribi, yaitu ijtihad pendekatan. Tidak ada satupun yang bisa tepat secara pasti terbitnya fajar pukul sekian misalnya. Nggak ada secara pasti maghrib adalah terbenamnya matahari pas adalah pukul sekian, nggak ada. Semuanya adalah ijtihad takribi. Pasti ada penyelisihan 30 detik, sekian menit, tapi nggak bisa diketahui. Jadi pendekatan. Nah, kalau selama sudah mendekati dan kita manut ke penilaian para pemerintah, maka kita mengikuti penilaian pemerintah. Dan kalau misalnya adzan kampung mendahului, kita jelas nih, ini kurang 5 menit sudah adzan maghrib. Makanya jelas, jangan sampai jenengan makan mengikuti adzan kampung. Tapi kalau misalnya, ini pas kok, ini waktunya pas, maka silakan jenengan makan sebagaimana adzan setempat. Wallahu taala alam. Saka dimengerti? Oke. Sekarang rukun yang terakhir atau masuk ke rukun yang kedua tadi, membatalkan puasa. Semua hal tadi membatalkan puasa kalau misalnya seseorang mengerjakannya dalam keadaan ingat, satu, kemudian dalam keadaan tahu hal tersebut membatalkan puasa, yang ketiga tidak memiliki uzur. Jadi kalau 3 terpenuhi ini, seseorang melakukan hal yang membatalkan puasa, maka puasanya batal. Seorang makan jam 9 pagi, maka puasanya batal atau enggak? Tergantung. Kalau orangnya ingat, jelas ini puasa, dia tadi niat puasa, tapi tiba-tiba makan, maka hal tersebut membatalkan puasanya. Yang kedua, karena dia tahu hal tersebut membatalkan puasa. Kalau misalnya tidak tahu, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Misalnya seorang baru masuk Islam, nggak ngerti, umat Islam kaum muslimin ini ibadah puasa Ramadan. Ya sudah, kita puasa Ramadan, ikut-ikut, karena masih mu'alaf. Kemudian apa? Setelah jam 9 pagi dia makan, saya sudah lapar, saya makan. Dia nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki uzur. Jadi kalau dia memiliki uzur, misalnya karena sakit, qadarullah jam 12 siang dia sakit dan harus makan. Kalau nggak makan, sakitnya membahayakan dia. Maka ini tidak membatalkan, ini membatalkan puasa, tapi tidak berdosa. Kemudian misalnya ada uzur safar, maka ini membatalkan puasanya. Ini membatalkan puasanya, tapi tidak berdosa. Demikian. Ada pertanyaan terakhir, monggo silakan. Ya, alhamdulillah. Ini baru masuk ke permasalahan rukun puasa, belum masuk ke pembahasan yang lainnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa beramal sebagaimana
petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.